Halo sahabat vokasi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kinerja logistik supply chain. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yustining Tias Aristawide Zarkasi dengan NIM 22401019. Sebelum membahas tentang kinerja logistik atau supply chain, berikut merupakan tingkatan kinerja logistik atau supply chain yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perusahaan atau organisasi, kedua, nasional, ketiga, internasional. Perusahaan merupakan unit yang melakukan aktivitas bisnis, sedangkan organisasi adalah unit yang melakukan kegiatan non-bisnis. Nasional merupakan kumpulan segala aktivitas supply chain pada perdagangan suatu industri dalam negara. Kemudian internasional merupakan tingkatan logistik yang meliputi seluruh negara di dunia. Pengertian kinerja. Pengukuran kinerja logistik atau supply chain adalah sistem yang memberikan definisi formal model kinerja logistik atau supply chain berdasarkan pada tujuan, ukuran, metode pengukuran yang disepakati bersama yang menetapkan prosedur, tanggung jawab, dan akuntabilitas peserta logistik atau supply chain dan regulasi sistem pengukuran oleh peserta logistik atau supply chain. Kemudian pengukuran kinerja menyediakan pendekatan untuk mendefinisikan keberhasilan dan potensi strategi manajemen dan memfasilitasi pemahaman situasi. Pengukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai proses kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas tindakan. Kemudian berikut merupakan 11 poin dari pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, MAP Model Framework, kedua Six Approaches, 3 Six Contours Approach, 4 Process and Management Best Metrics, 5 Measure for Supply Chain Action, 6 Internal dan External Time Performance, 7 Quantitative dan Qualitative Measure, 8 Innovative Performance Measure Method, 9 Process Based Approach, 10 Supply Chain Operation Reference atau SCORE, 11 Balance Scored Approach. Pada MAP Model Framework ada 4 hal yang didapatkan. Yang pertama, gunakan Customer Relationship Management dan Supplier Relationship Management Processor. Yang kedua, mengembangkan laporan laba rugi pemasok dan pelanggan untuk menilai pengaruh hubungan terhadap probabilitas dan kedua perusahaan. Ketiga, menetapkan ukuran kinerja non-keuangan. Keempat, bandingkan nilai pemegang saham dan kapitalisasi pasar di seluruh perusahaan. Pada Six Approach, ada 6 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, inventory yang di dalamnya terdapat levels, turns, and costs. Yang kedua, time is defined as product development time yang di dalamnya terdapat time to market and time to break even. Yang ketiga, order fulfillment yang di dalamnya terdapat order processing time and shipment accuracy. Yang keempat, ada quality yang di dalamnya ada continuous improvement. Yang kelima, ada customer focus yang di dalamnya terdapat margin, value added, customer value. Yang terakhir ada customer satisfaction yang di dalamnya terdapat end customer satisfaction and account penetration. Kemudian di Six Construct Approach terdapat 6 hal yaitu 1. Information quality yang di dalamnya terdapat accuracy, timeliness, adequacy, and credibility. Yang kedua, internal learn practice yang di dalamnya ada cost, setup times, small loss size, full production. Yang ketiga, postponement, ada aspek yang berkaitan dengan penundaan finansiasi produksi. Kemudian strategi supplier partnership, yaitu hubungan jangka panjang perusahaan dengan pemasok. Ada customer relationship, komplain pelanggan, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, perbaikan kepuasan pelanggan. Yang keenam, information sharing, cari-cara untuk berbagi informasi. Lalu process and management based metrics. Yang pertama, metrics for planning yang yaitu order entry method, order lead time, customer order path. Ada evaluation of supply link yaitu evaluation of supplier strategic level measures, tropical level measures, operational level measure. Yang ketiga, measures and metrics at production level. Ada range of product and service, capacity, utilization, effectiveness of scheduling techniques. Yang keempat, evaluation of delivery link, yaitu delivery performance cost, total distribution cost. Yang kelima, measuring customer service and satisfaction, yaitu flexibility, customer query time, post-transaction measure of customer service. Yang keenam, supply chain and logistic cost, yaitu ada assets, return of investment, information processing cost.
Kemudian measures for supply chain action, ada aksi logistik atau supply chain yang di dalamnya ada plan, source, make, deliver, return of customer, satisfaction, dan ukuran kinerja yang di dalamnya ada cost, time, quality, and flexibility. Yang terakhir yaitu melakukan pengolahan limbah dengan benar. Pengolahan limbah dengan benar dapat mengurangi adanya pencemaran air dan juga menjadi poin penting untuk mengurangi tercemarnya air pada sungai. Innovative Performance Measure Method yang di dalamnya ada supplier, inbound logistik, manufacturing, outbound logistik, marketing and sales, and end customer. Pada supply chain operation reference atau score terdapat proses-proses inti dan juga atribut-atribut kerja. Pada proses inti ada plan, source, make, deliver, and return. Pada atribut kerja ada reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan aset. Kemudian pada balance scored approach ada financial, customer, learning and growth, dan internal business process. Masuk dalam perancangan pengukuran kerja. Sebelum itu, ada dua hal yang perlu diketahui. Yang pertama, indikator kinerja, yang di dalamnya terdapat variabel terukur yang digunakan untuk presentasi faktor. Yang kedua, metrik, formula. Perancangan pengukuran kinerja. Yang pertama ada pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Yang kedua, identifikasi proses bisnis logistik atau supply chain. Yang ketiga, pemilihan metode atau model pengukuran kinerja. Yang keempat, perumusan indikator-indikator dan metrik-metrik kerja. Yang kelima, pembuatan indikator-indikator dan metrik saja. 6, perumusan skor kinerja. 7, perumusan perhitungan kinerja parsial dan total. Kemudian ada Logistic Performance Index atau LPI. Yang pertama, alat pembanding aktif. 2, membantu negara mengidentifikasi tantangan dan peluang. Ketiga, meningkatkan kinerja logistik negara. Keempat, didasarkan pada survei operator di seluruh dunia atau pengiriman barang global dan operator ekspres. Yang kelima, memberikan umpan balik tentang keramahan logistik. 6, menggabungkan pengetahuan mendalam tentang negara tujuan ekspor. Yang ketujuh, penilaian kualitatif berdasarkan informasi dari negara tujuan ekspor. Kemudian ada Logistic Performance Index atau LPI yang di dalamnya terdapat LPI internasional dan juga LPI domestik. LPI internasional memberikan evaluasi kualitatif suatu negara di 6 wilayah oleh mitra dagangnya pada profesional logistik yang bekerja di luar negeri. Sedangkan LPI domestik memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif suatu negara oleh para profesional logistik yang bekerja di dalamnya. Ini mencakup informasi terperinci tentang lingkungan logistik, proses logistik inti, lembaga, dan waktu kinerja serta data biaya. Indikator-indikator LPI. Ada custom yang menunjukkan seberapa besar efisiensi customer, kepabeanan, dan pemeriksaan perbatasan atau border clearance. Yang kedua ada infrastruktur menunjukkan kualitas infrastruktur perdagangan transportasi. Yang ketiga pengangkutan internasional atau kemudahan dalam melakukan pengangkutan menunjukkan seberapa besar kemudahan dalam melakukan pengangkutan dengan harga yang bersaing. 4. Kompetisi logistik atau jasa logistik menunjukkan seberapa tinggi kompetensi atau kualitas jasa logistik seperti pengangkutan menggunakan truk, ekspedisi, atau forwarding dari perantara kepabeanan. Yang kelima ada tracking and tracing menunjukkan seberapa besar kemampuan untuk melacak dan mengikuti barang-barang dalam pengiriman. Yang keenam ada timeliness menunjukkan frekuensi atau seberapa sering pengangkutan dapat sampai pada tujuan. Ada konsigna sesuai dengan waktu yang diharapkan atau dijadwalkan. Sekian presentasi saya, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.